Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, hari ini Ibu akan memberikan materi baru. Setelah minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang cara membuat konfigurasi elektron. Jadi materi hari ini itu adalah bagaimana kita bisa memahami apa sih itu bilangan kuantum. Nah, jadi bilangan kuantum itu sendiri adalah suatu bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam suatu atom. Jadi bilangan kuantum ini terbagi menjadi 4. Nanti ada 4 bahasan yang akan Ibu jelaskan. Di antaranya yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Jadi lambang bilangan kuantum utama itu adalah N, di mana bilangan kuantum utama di sini memiliki tingkat energi, di mana tingkat energinya itu menentukan kulit elektron utama dan juga energinya. Jadi semakin tinggi nilai N-nya, maka semakin besar juga energi elektronnya. Kemudian bilangan kuantum utama atau N ini menunjukkan nilai atau jarak dari inti pada suatu elektron yang terletak dari inti atom. Misalnya N dengan nilai sama dengan 1 itu merupakan kulit K. Kemudian nilai N dengan nilai 1 atau kulit K ini adalah jarak yang terdekat dari inti atom. Nah, kemudian penamaan kulit. Penamaan kulit itu sendiri itu diberi label K, L, M, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan nilai N 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, selain bilangan kuantum utama, yang akan kita pelajari adalah bilangan kuantum azimut atau momentum sudut, dan ini dilambangkan dengan L. Nah, jadi bilangan kuantum azimut itu menentukan bentuk subkulit atau orbital yang dimiliki oleh suatu atom. Jadi jika nilai L-nya sama dengan 0, maka orbitalnya merupakan orbital S. Kemudian kalau orbitalnya itu nilainya 1, maka orbital yang dimiliki adalah P. Terakhir, kalau dia punya nilai L sama dengan 2, maka orbitalnya itu adalah D. Satu lagi ada orbital, karena konfigurasi itu kan ada SPDF ya. Kalau dia L-nya sama dengan 3, itu maka orbitalnya adalah orbital F. Oke, yang ketiga, bilangan kuantum yang akan kita pelajari nanti adalah bilangan kuantum magnetik, dilambangkan dengan ML. Jadi bilangan kuantum magnetik ini menentukan orientasi. Nah, jadi berapa banyak orbital-orbital yang dimiliki dalam suatu ruang. Jadi nilainya itu bergantung pada nilai L. Ya, jadi bergantung pada nilai azimut ya, dari negatif L hingga plus L. Jadi kalau misalnya bilangan kuantum magnetiknya itu terletak pada orbital S, maka nilai magnetiknya itu adalah 0. Artinya apa? Artinya dia hanya punya satu orientasi, satu orbital, yang nilai maksimumnya itu adalah 2. Kemudian kalau dia di P, maka nilai orbitalnya itu ada 3 orbital yang nilai magnetiknya itu bisa negatif 1, kemungkinannya bisa negatif 1, 0, atau plus 1. Kemudian kalau misalnya bilangannya terletak di orbital D, maka nilai L-nya itu sama dengan 2, di mana nilai kuantum magnetiknya itu punya 5 orientasi atau 5 orbital, dengan kemungkinan nilai magnetiknya itu dari negatif 2 sampai plus 2. Tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan, ada lagi namanya orbital F ya, dengan nilai L itu sama dengan 3, kemudian kemungkinan orientasinya itu adalah kalau F itu ada 7 ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya, yang keempat, ini yang terakhir, yaitu adalah bilangan kuantum spin. Nah, kalau kita sudah bisa mengetahui berapa
orbital, kemudian berapa elektron yang bisa masuk ke dalam orbital tersebut, maka kita bisa mengetahui nilai spin dari orbital tersebut. Jika elektron terluarnya itu spinnya menghadap ke atas, maka nilai kuantum spinnya itu adalah plus setengah. Kemudian kalau spinnya ke bawah, maka nilai ms-nya negatif setengah. Ini nanti akan Ibu jelaskan ketika kita pertemuan secara offline di ruang kelas, terutama soal-soal untuk menentukan nilai NL MS. Yang penting kalian sudah memahami dasarnya dulu dari keempat bilangan kuantum. Jadi nilai kuantum spin ini menentukan arah spin elektron yang sudah kita tentukan konfigurasinya ya. Maksimal tiap orbital itu hanya menampung 2 elektron, makanya spinnya hanya ada 2, yaitu plus setengah dengan negatif setengah. Nah, ini contoh konfigurasi elektron. Misalnya besi. Besi ini punya nomor atom 26. Jadi minggu kemarin Ibu sudah jelaskan tentang cara membuat konfigurasi ya. Maka nanti kalau besi Fe26 konfigurasinya itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Nah, ternyata ini terletak di 3d6 ya, elektron terluarnya. Jadi nanti di sini dari 3d6 kita bisa menentukan berapa nilai n-nya, kulitnya. Ini ada di kulit ketiga ya. Maka n-nya itu 3. Kemudian L-nya. Nilai L-nya ternyata di D. Tadi kalau dia orbitalnya di D, maka nilai L-nya itu adalah 2. Kemudian magnetiknya berapa? Dilihat konfigurasi ini, orbitalnya ada 6. Kalau kita mengisi arah spinnya dari suatu orbital, dia tadi kan magnetiknya orbitalnya itu maksimum 5 ya. Jadi kita isi dulu orbital ke atasnya sebanyak 5, kemudian ada 6 ke bawah, berarti karena 5 ini berarti plus 2 ya, magnetiknya plus 2, kemudian spinnya ke bawah, tadi nilainya adalah negatif setengah. Nah, nanti ini akan Ibu jelaskan secara offline di kelas, supaya kalian lebih memahami lagi tentang bagaimana cara menentukan bilangan kuantum dari 4 bilangan kuantum yang sudah Ibu jelaskan hari ini ya. Nah, ini peluang keberadaan elektron dalam atom. Jadi N tadi ada ini ya, nilai N-nya ada, kulitnya ada 4, 1, 2, 3, 4 kemungkinannya. Kemudian L-nya, kalau N-nya 1 nilainya 0, kemudian kalau 2 kemungkinannya nilainya 0 dengan 1, kemudian kalau 3 kemungkinan nilai L-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kemudian kalau nilai N-nya 4, kemungkinannya bisa 0, 1, 2, dan 3. Magnetiknya berapa sih? Kalau misalnya N-nya 1, L-nya 0, maka kemungkinannya 0. Ya, kemudian kalau misalnya N-nya 2, L-nya 0 dan 1, maka kemungkinannya kalau L-nya 0, magnetiknya 0. Kemudian kalau L-nya 1, maka kemungkinannya antara negatif 1 sampai plus 1. Orbitalnya karena dia N, ini harus 1s ya. Karena ini nilainya N-nya 2, maka ini harus 2s dan 2p. Kemudian spinnya kan 2 kemungkinan aja ya, positif setengah sama negatif setengah, karena spinnya ke atas atau ke bawah. Berapa sih jumlah maksimum elektronnya? Ya kalau cuma 1, maksimum hanya bisa dimuat 2. Kalau 2, nah ini maksimumnya bisa dibuat, ini kan berarti orbital S, orbital P. Kalau dia orbital S, kemungkinan karena orbitalnya cuma 1, ya maksimum 2. Kalau P, karena di orbitalnya 3, ya maksimum 6. Nah ini S tadi ya 2 maksimum ya, kalau P 6. Nah kalau D, karena orbitalnya ada 5, orientasinya ada 5, maka maksimum elektronnya ada 10. Nah ini S tadi kemungkinannya 2 karena 1 orbital, P ini kemungkinannya 6 karena ada 3 orbital, D ini 5 karena maka kemungkinannya jumlah maksimum elektronnya bisa dimuat 10, kemudian F ini orientasinya ada 7, maka bisa dimuat oleh 14 maksimum elektron. Nah, kalau dijumlahkan ini 2, ini 8, 18 dan 32.
Oke. Nah, apa sih pentingnya kita mempelajari bilangan kuantum? Yang pertama, kita bisa memprediksi sifat. Jadi bisa membantu memprediksi bagaimana sih sifat kimia dan fisik dari suatu unsur. Kemudian dari segi ikatan kimia, kita bisa memahami ikatan kimia dan juga pembentukan molekul. Kemudian dari desain material, kita bisa mengetahui bagaimana cara mendesain material baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Kemudian teknologi dengan mempelajari bilangan kuantum bisa mendorong perkembangan teknologi seperti penggunaan laser ataupun semikonduktor. Nah, apa sih kesimpulan dari apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini? Jadi, kunci atom, bilangan kuantum itu adalah kunci untuk memahami bagaimana suatu struktur atom dan elektron. Kemudian bisa menjelaskan sifat-sifat dasar unsur dan interaksi atom. Kemudian landasan ilmu, yaitu landasan yang penting bagi banyak bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Makanya penelitian berkelanjutan dan terus-terus mendalam tentang pemahaman kita tentang dunia kuantum itu sangat menakjubkan. Maka Ibu sangat berharap kita bisa terus belajar dan menggali berbagai macam informasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku, itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kita jumpa lagi dalam pertemuan offline, pertemuan di kelas. Hari ini silakan pahami dulu dasar-dasarnya tentang bilangan kuantum. Penjelasan lebih lanjut akan Ibu jelaskan ketika kita ketemu langsung di kelas. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.